Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidelina Arundaya Maheswari dengan NPM 2131011 kelas 7A Pendidikan Matematika dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan materi jurnal saya, yaitu yang berjudul Peranan Evaluasi Proses Pembelajaran Matematika dalam Meningkatkan Hasil Belajar. Yang pertama, di sini terdapat abstrak. Abstrak di sini pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran tidak serta-merta dilaksanakan oleh para guru, karena guru lebih menitik beratkan evaluasi terhadap hasil belajar. Padahal jika dilihat, pendidikan tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga proses. Oleh karena itu, evaluasi hasil dan proses pembelajaran seharusnya dilaksanakan secara seimbang. Tanpa mengadakan evaluasi proses pembelajaran, tidak akan diketahui secara pasti penyebab tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan dengan mengutamakan hasil belajar lebih cenderung menyalahkan siswa sekiranya hasil belajar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dan efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitasnya. Agar penilaian dapat dilakukan secara objektif, maka diperlukan beberapa sumber data yang meliputi tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah proses pembelajaran. Oleh karena itu, jika proses pembelajarannya baik, maka diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Lalu di sini selanjutnya ada pendahuluan. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada setiap tingkat pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Matematika juga merupakan ilmu yang memiliki peran penting dalam penggunaannya atau aplikasi di kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman pada siswa. Menurut Rahayu et al. 2020, pembelajaran matematika berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan di Indonesia, karena matematika dapat membantu meningkatkan ide-ide kreatif seseorang. Indonesia telah memasuki era globalisasi, dituntut kompetensi yang lebih baik. Kompetensi seseorang sangat ditentukan oleh sumber daya manusia atau SDM. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan dirinya agar mampu menghadapi era globalisasi, yaitu perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lalu selanjutnya dapat metode penelitian. Metode penelitian dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data. Evaluasi proses pembelajaran adalah angket, wawancara, dan observasi. Angket dan wawancara adalah pengajuan pertanyaan secara tertulis atau tulisan kepada sumber data mengenai informasi yang diperlukan. Misalnya angket kepada guru. Angket akan dapat digunakan untuk mengumpulkan data jika data yang ingin dikumpulkan mengenai pendapat. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tepat jika data yang akan dikumpulkan mengenai proses. Dalam menilai proses pelaksanaan, terutama proses pembelajaran, banyak digunakan teknik observasi yang dapat dilengkapi dengan angket dan wawancara. Lalu selanjutnya di sini ada model pembelajaran. Berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan atau diimplementasikan agar dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa, antara lain model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, pendekatan matematika realistik Indonesia atau PMRI, Lesson Study for Learning Community, model pembelajaran Novik, Connected Mathematics Project, dan Discovery Learning. Tujuan evaluasi proses pembelajaran. Yang pertama ada tujuan instruksional. Komponen tujuan instruksional meliputi aspek-aspek ruang lingkup tujuan, abilitas yang terkandung di dalamnya, rumusan tujuan, tingkat kesulitan pencapaian tujuan, kesesuaian dengan kemampuan siswa, jumlah dan waktu yang tersedia untuk mencapainya, kesesuaiannya dengan kurikulum yang berlaku, keterlaksanaannya dalam pengajaran. Bahan pengajaran. Komponen bahan pengajaran meliputi ruang lingkup seperti kesesuaian bahan dengan tujuan, tingkat kesulitan bahan, kemudian memperoleh dan mempelajarinya, daya gunanya bagi siswa, keterlaksanaannya sesuai dengan waktu yang tersedia, sumber-sumber untuk mempelajarinya, cara mempelajarinya, berkesinambungan bahan, relevansi bahan dengan kebutuhan siswa, dan prasyarat mempelajarinya. Lalu yang ketiga, kondisi guru dan kegiatan pengajarnya. Komponen guru yang meliputi pengulasan mata pelajaran, keterampilan mengajar, sikap keguruan, pengalaman mengajar, cara menilai kemampuan mengembangkan profesinya, keterampilan komunikasi, kepribadian, kemauan dan kemampuan memberikan bantuan dan pembimbingan
pada siswa, hubungan dengan siswa dan dengan rekan sejawatnya, penampilan dirinya, dan keterampilan lain yang diperlukan. Lalu selanjutnya yang keempat ada alat dan sumber belajar, meliputi jenis dan alat dan jumlahnya, daya guna, kemudahan pengadaannya, yang termasuk alat dan sumber belajar adalah alat peraga, buku, sumber laboratorium, dan perlengkapan belajar lainnya. Yang kelima, komponen penilaian yang meliputi jenis alat penilaian yang digunakan ini, isi dan rumusan, pertanyaan, pemeriksaan, dan interpretasinya, sistem penilaian yang digunakan, pelaksanaan penilaian, tindak lanjut hasil penilaian, pemanfaatan hasil penilaian, administrasi penilaian, tingkat kesulitan soal, validitas dan reliabilitas soal penilaian, daya pembeda, frekuensi penilaian, dan rencana penilaian. Lalu selanjutnya di sini terdapat simpulan. Model pembelajaran adalah teknik pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk mengajar mata pelajaran tertentu. Saat memilih model pembelajaran, guru belum menyesuaikannya dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ada beberapa jenis model pembelajaran dalam pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah kemampuan berpikir matematika siswa. Berdasarkan hasil kajian literatur di atas, terdapat berbagai model pembelajaran yang dapat diimplementasikan agar dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa. Antara lain model pembelajaran problem-based learning, pendekatan matematika realistik Indonesia, lesson study for learning community, model pembelajaran non-TIFIC, convenient mathematics project, dan discovery learning. Lalu selanjutnya di sini terdapat penutup. Pada umumnya evaluasi proses pembelajaran kurang mendapatkan perhatian guru jika dibandingkan dengan evaluasi hasil belajar, karena guru lebih mengutamakan evaluasi hasil belajar sebagai kriteria keberhasilan kegiatan pembelajarannya. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk membandingkan antara kriteria proses pembelajaran dan yang baik dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Saya mengambil sumber dari daftar pustaka tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.